saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Tolonglah kalau mau kampanye yang lain, mau bercandaan yang lain, nggak usah senggol-senggol gitu loh. Ngeri loh, saya saja tidak berani mengulangi ucapannya si Suswono itu. Kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, sudah viral 3 hari yang lalu ada seorang cawagup DKI Jakarta yang bernama Bapak Suswono ditengarai telah menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam video itu pula kita tampilkan klarifikasi permintaan maaf dari Bapak Suswono. Tetapi apakah umat Islam akan memaafkannya begitu saja? Ternyata tidak, teman-teman ya. Permintaan maaf boleh-boleh saja dan semua umat Islam memaafkannya, tetapi proses hukum harus tetap berjalan. Saya temukan sebuah berita dari Jawa Pos yang diunggah Selasa 29 Oktober 2024 dengan judul demikian: meski sudah minta maaf, GP Ansor tetap akan laporkan Suswono ke Polda dan Bareskrim dengan pasal penodaan agama dan UU ITE. Nah, ini adalah gambar dari Bapak Suswono, tangkapan layar video permintaan maaf dari calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono di Instagram pribadinya. Jawapos.com, PWGP Ansor DKI Jakarta akan tetap melaporkan Cawagup DKI Jakarta Suswono ke kepolisian. Hal itu ditegaskan Sekretaris PWGP Ansor DKI Sultan saat diminta menanggapi permintaan maaf politikus PKS itu. Suswono diketahui telah meminta maaf kepada publik terkait bercandanya mengenai janda kaya menikahi pemuda pengangguran dengan mencontohkan Siti Khadijah ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Permintaan maafnya itu ia sampaikan melalui media sosial miliknya pada hari Senin tanggal 29 Oktober. Terkait permintaan maaf Pak Suswono, yang pertama itu video tapping dan banyak editan. Jadi kami meminta juga untuk Pak Suswono menyatakan maaf secara terbuka dan langsung, ujar Sultan kepada jawapos.com Selasa 29 Oktober. Saat ini, lanjut Sultan, tim Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor tengah mengkaji pelaporan tersebut sehingga pihaknya tetap dapat melaporkan Suswono ke Polda Metro Jaya sekaligus Bareskrim Mabes Polri. Rencananya akan terdapat 2 pasal yang dikenakan, yakni pasal 156A KUHP tentang penodaan agama yang menyatakan bahwa barang siapa di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun. Serta pasal 28 ayat 2 UU ITE yang melarang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Yang kedua, terkait laporan tim LBH, kami sedang mengkaji agar pelaporannya bisa diterima di Polda Metro Jaya ataupun di Bareskrim Mabes Polri, jelasnya. Sebelumnya diberitakan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Suswono berkelakar terkait janda kaya menikahi pemuda yang menganggur saat menghadiri deklarasi dukungan Bang Japar di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Sabtu 26 Oktober 2024. Di sana Suswono menyatakan akan melanjutkan program-program yang telah digagas oleh gubernur sebelumnya. Selain itu, Suswono mengakui akan membuat sejumlah program terobosan, salah satunya adalah kartu anak yatim. Satu tambahannya adalah kartu anak yatim. Jadi anak yatim, ingat ya, perhatikan, anak yatim nanti jadi anaknya gubernur
Ibu-ibu jangan, ini GR ya Bu ya. Jangan nanti asumsinya berarti jandanya dinikahi gubernur. Enggak, ujar Suswono. Suswono kemudian menceritakan saat dirinya berkampanye ada masyarakat yang menanyakan apakah dirinya akan membuat kartu janda atau tidak. Ia pun memastikan akan membuat kartu janda, tapi khusus janda miskin. Suswono kemudian berkelakar agar janda kaya menikahi pemuda yang menganggur. Waktu dialog ini, Pak, ada kartu janda enggak? Saya pastikan kalau janda miskin pasti ada, tapi masa janda kaya minta kartu juga? Ucap Suswono. Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur, tambah Suswono berkelakar. Politikus PKS ini pun mengisahkan Siti Khadijah yang menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Siti Khadijah merupakan pengusaha kaya dengan status janda. Setuju ya? Coba ingat Khadijah enggak? Tahu Khadijah kan? Dia kan konglomerat. Nikahi siapa? Ya Nabi, dalam kurung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu belum jadi Nabi, masih 25 tahun, pemuda kan? Nah, itu contoh kayak begitu, ungkap Suswono. Nah teman-teman, itulah tadi ya, walaupun sudah meminta maaf, tetapi oleh pihak GP Ansor tetap akan melaporkan Suswono ke Polda dan Bareskrim dengan pasal penodaan agama dan UU ITE. Saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Saya menyadari bahwa pernyataan saya di forum relawan Bang Jafar dan di beberapa tempat yang lain telah menimbulkan kegaduhan terkait dengan pernyataan janda menikahi pemuda pengangguran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan tulus saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan yang saya sampaikan dalam forum tersebut. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saya sungguh sangat mencintai Rasulullah. Tidak pernah terbersit dalam benak saya untuk menyampaikan satu pernyataan yang mendiskreditkan Rasulullah SAW. Sekali lagi, itu adalah keteledoran yang sudah tidak sepatutnya saya sampaikan seharusnya dalam forum tersebut. Masa bercandain Nabi? Alasannya bercanda guys katanya. Saya saja tidak berani mengulangi apa yang dikatakan oleh Suswono itu. Menghina Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu teladan kami Pak. Junjungan kami. Suri toladan kami. Umat muslim. Astagfirullahaladzim. Pak Suswono, Pak Suswono. Ini tidak bisa ditoleransi guys. Kita lihat kasus yang terlebih dahulu. Pak Ahok. Kita lihat itu Bapak Ahok. Tapi beliau sudah mendapatkan sebuah hukuman dan hanjaran. Ini negara hukum Indonesia. Pak Suswono, Anda harus mendapatkan hal yang sama. Gak boleh, nanti orang protes. Ini negara hukum. Apalagi ini lebih mengerikan. Ini lebih mengerikan daripada kemarin. Nabi kita bos. Nabi besar umat Islam. Tolonglah kalau mau kampanye yang lain, mau bercandaan yang lain. Gak usah senggol-senggol gitu loh. Ngeri loh. Saya saja tidak berani mengulangi ucapannya si Suswono itu. Kurang ajar.